Demi menutupi aib keluarga, gadis ini dipaksa nikah dengan Ustadz karena hamil duluan. Endingnya tak terduga. Namaku Laila. Aku hanyalah seorang gadis biasa dari desa kecil di Jawa Tengah, tempat orang-orang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan agama. Desaku, yang dikelilingi sawah-sawah hijau dan udara segar, adalah tempat aku tumbuh, dewasa. Dulu, aku selalu berpikir bahwa hidupku akan mengikuti pola yang sederhana. Lulus sekolah, menikah dengan pria pilihan keluarga, lalu memiliki anak-anak dan menjadi ibu rumah tangga seperti ibu. Tapi, takdir sepertinya punya rencana lain. Untukku, aku lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak tertuaku, Rani, sudah menikah dan tinggal di kota lain. Adik lelakiku, Budi, bekerja di bengkel mobil milik tetangga. Dan adik perempuanku, Nisa, masih duduk di bangku SMP. Ayahku seorang petani, sementara ibu membantu dengan menjual hasil kebun di pasar mingguan. Keluargaku bukanlah keluarga kaya, tapi kami bahagia, setidaknya sampai beberapa bulan yang lalu. Semua dimulai dari sebuah kesalahan kecil yang berubah menjadi masalah besar. Namanya Farhan, teman sekelasku dulu. Dia pintar, tampan, dan cukup populer di sekolah. Kami dekat tanpa disadari oleh siapapun, karena hubungan semacam itu tidak diterima secara terbuka di desa kami. Awalnya, semuanya terasa menyenangkan. Kami bertemu diam-diam setelah pulang sekolah, berbagi mimpi tentang masa depan, dan saling mendukung dalam pelajaran. Namun, satu hal yang semula hanya candaan ringan akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Suatu malam, saat kami bertemu di balik gudang tua di ujung desa, segalanya berubah. Aku tidak berniat melakukannya, tapi rasanya sulit menolak. Mungkin aku terlalu naif, mungkin aku terlalu percaya padanya. Yang jelas, pada pagi hari setelah itu, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa minggu kemudian, gejalanya mulai muncul. Perutku terasa aneh, nafsu makanku berubah drastis, dan menstruasiku tidak datang tepat waktu. Ketika aku membeli tes kehamilan dari apotek kecil di desa tetangga, hatiku nyaris hancur saat melihat 2 garis merah yang jelas di layar plastik tersebut. Panik. Itulah kata pertama yang terlintas dalam benakku. Pikiranku langsung dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan panik. Bagaimana cara memberitahu keluargaku? Apa yang akan mereka katakan? Apakah mereka akan mengusirku dari rumah? Aku tahu, di desa ini, hamil di luar nikah adalah aib besar. Tidak ada ampun bagi wanita yang melanggar norma. Aku mencoba menghubungi Farhan, berharap dia akan bertanggung jawab, atau setidaknya memberiku saran. Tapi responnya membuatku semakin putus asa. Dia bilang dia sedang mempersiapkan diri untuk kuliah di Jakarta dan tidak bisa kembali ke desa dalam waktu dekat. Jangan khawatir, kita akan bicarakan lagi nanti, katanya lewat pesan singkat. Tapi aku tahu, dia hanya ingin kabur dari masalah ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku berusaha menyembunyikan kehamilanku dari keluarga selama mungkin, tapi tubuhku mulai berubah. Ibu mulai curiga. Pada suatu sore, saat aku sedang mencuci piring, dia tiba-tiba bertanya, "Ada apa denganmu, Nak? Kamu terlihat lesu akhir-akhir ini." Aku berusaha tersenyum, tapi rasa bersalah di wajahku pasti terlihat jelas. Malam itu, setelah semua anggota keluarga tidur, ibu menghampiriku di kamar. Dia duduk di samping tempat tidurku, memegang tanganku dengan gemetar. "Laila, apakah kamu hamil?" Tanyanya pelan, suaranya penuh kecemasan. Aku menangis sejadi-jadinya. Semua rahasia, semua ketakutan yang kusembunyikan selama ini, tumpah begitu saja. Ibu memelukku erat, tapi matanya basah oleh air mata. Besok paginya, ayah dipanggil untuk ikut bicara. Wajahnya muram, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat kekecewaan mendalam di matanya. "Kamu harus bertanggung jawab atas ini, Laila," katanya dengan nada tegas. "Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang nama baik keluarga kita." Aku tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan bahwa aku tidak bermaksud melakukan kesalahan ini. Aku hanya ingin dicintai, diperhatikan, dan merasa istimewa. Tapi di mata keluarga dan masyarakat,
Aku tidak lebih dari seorang gadis bodoh yang telah merusak reputasi keluarga. Keesokan harinya, ibu dan ayah mulai membicarakan solusi. Di desa ini, satu-satunya cara untuk membersihkan aib adalah dengan menikahkan sang gadis kepada pria yang bertanggung jawab. Atau jika tidak, kepada pria lain yang bersedia menerima situasi ini demi Tuhan dan masyarakat. Aku tidak tahu siapa yang akan dipilih keluarga, tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali aku melihat wajah ayah dan ibu, aku bisa merasakan beban berat yang mereka tanggung. Beban yang seharusnya tidak perlu ada jika saja aku lebih bijak, lebih kuat, atau lebih berani mengatakan tidak saat itu. Keluargaku mulai mencari solusi untuk menutupi aib ini. Mereka membicarakannya dengan beberapa tetua desa, termasuk Pak Kiai Hamid, pemimpin pondok pesantren kecil di ujung desa. Aku tahu, semuanya dilakukan demi menjaga nama baik keluarga. Meskipun hatiku terasa hancur setiap kali mendengar rencana-rencana, itu dibahas tanpa mempertimbangkan perasaanku. Laila, kamu harus siap, kata ibu suatu sore sambil menatapku dengan mata penuh harap. Ini demi masa depanmu, juga demi bayimu. Aku hanya bisa menunduk dalam diam. Bagaimana mungkin aku bisa siap? Hidupku yang dulu begitu sederhana dan damai, kini terasa seperti reruntuhan yang sulit disusun kembali. Semua impian tentang masa depan yang indah lenyap begitu saja, digantikan oleh ketakutan akan apa yang akan terjadi esok hari. Beberapa hari kemudian, ayah memanggilku ke ruang tamu. Di sana, aku melihat sosok yang membuat jantungku berdegup kencang, Ustadz Arif. Dia adalah salah satu tokoh agama yang sangat dihormati di desa kami. Ustadz Arif sering memberikan ceramah di masjid setiap Jumat, dan banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau bimbingan spiritual. Usianya sekitar 40 tahun, 10 tahun lebih tua dari Farhan. Tapi bagiku dia tampak seperti orang dewasa yang jauh lebih tua dan bijaksana. Apa pendapatmu tentang ini? Tanya ayah sambil menunjuk ke arah Ustadz Arif. Suaranya tegas, namun nada bicaranya terdengar hati-hati, seolah-olah dia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Aku terkejut. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam benakku bahwa keluargaku akan memilih Ustadz Arif sebagai calon suamiku. Bagaimana mungkin seorang ustadz bersedia menikahi gadis seperti aku? Gadis yang telah membuat kesalahan besar dan membawa malu bagi keluarganya? Ustadz Arif tersenyum tipis, matanya lembut namun penuh keyakinan. Ini bukan soal siapa yang pantas atau tidak, nak, katanya padaku dengan nada tenang. Ini tentang tanggung jawab kita kepada Allah dan sesama manusia. Saya percaya setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Hatiku remuk redam mendengar kata-katanya. Di satu sisi, aku merasa lega karena ada seseorang yang mau menerima kondisiku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa marah dan bingung. Apakah ini benar-benar cara terbaik untuk memperbaiki hidupku? Apakah aku harus mengorbankan kebahagiaanku sendiri demi nama baik keluarga? Ibu dan ayah tampak yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik. Mereka berkata bahwa Ustadz Arif adalah pria yang baik, sabar, dan alim. Mereka juga menekankan bahwa pernikahan ini akan melindungi aku dan bayiku dari gosip-gosip buruk di desa. Aku tahu mereka hanya ingin yang terbaik untukku, tapi rasanya tidak adil bahwa aku tidak diberi pilihan sama sekali. Baiklah, kataku akhirnya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat, tapi aku tidak punya kekuatan untuk melawan lagi. Pernikahan kami dilangsungkan hanya 2 minggu setelah pertemuan itu. Acaranya sederhana, tanpa hiasan mewah atau undangan besar-besaran. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Semua orang tampak canggung, mungkin karena mereka tahu latar belakang pernikahan ini. Bahkan aku sendiri merasa aneh mengenakan gaun pengantin yang dipinjamkan oleh kakak iparku. Gaun itu terlalu besar untuk tubuhku yang masih kurus, dan rasanya seperti memakai kostum untuk sandiwara yang tidak pernah kuinginkan. Ustadz Arif berdiri di sampingku dengan wajah tenang, mengucapkan janji pernikahan dengan suara mantap.
Aku hampir tidak bisa mendengarnya karena pikiranku dipenuhi oleh rasa takut dan kebingungan. Saat dia menyebut namaku sebagai istrinya, aku merasa seolah-olah sedang menandatangani kontrak yang tidak pernah kubaca isinya. Setelah acara selesai, aku langsung masuk ke kamar yang telah disiapkan untuk kami. Ini adalah kamar milik ayah dan ibu, yang mereka kosongkan sementara agar aku dan Ustadz Arif bisa tinggal di rumah keluarga selama beberapa bulan ke depan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah pintu sambil menahan napas. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan atau bagaimana caranya menjadi istri seorang ustadz. Ustadz Arif masuk beberapa saat kemudian. Dia membawa secangkir teh hangat dan meletakkannya di meja kecil di dekat tempat tidur. "Kamu pasti lelah," katanya, pelan. "Minumlah teh ini. Kita bisa bicara kalau kamu sudah lebih tenang." Aku mengangguk, tapi air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Rasanya begitu memalukan, tapi aku tidak bisa menahan semua emosi yang terpendam selama ini. Ustadz Arif duduk di sampingku dan meletakkan tangannya di bahuku. Gerakannya lembut, tanpa tekanan, dan entah bagaimana, itu membuatku merasa sedikit lebih nyaman. "Saya tahu ini sulit untukmu," katanya. "Tapi ingatlah, saya tidak menikahimu untuk menyakitimu. Saya di sini untuk membantu dan mendukungmu. Kamu tidak sendirian." Kata-katanya membuatku semakin menangis. Tapi kali ini bukan karena ketakutan atau kemarahan. Ada secercah harapan kecil di dalam hatiku, meskipun aku belum tahu apakah itu cukup kuat untuk bertahan. Malam pertama kami berlalu dengan tenang. Ustadz Arif tidak memaksakan apapun, dan aku merasa lega karena dia memberiku waktu dan ruang untuk menyesuaikan diri. Namun, di balik ketenangan itu, aku masih merasa gelisah. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima situasi ini, apalagi mencintainya suatu hari nanti. Pada pagi hari, aku bangun lebih awal dan melihat Ustadz Arif sudah duduk di teras, membaca Al-Quran. Wajahnya tampak damai, seolah-olah tidak ada beban di pundaknya. Aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tahu apa yang dia hadapi dengan menikahiku? Apakah dia sadar bahwa aku bukanlah wanita yang sempurna? Apakah dia tidak takut bahwa aku akan gagal menjadi istri yang baik? Namun, ada satu hal yang mulai kusadari. Ustadz Arif bukanlah pria yang mudah dipahami. Dia memiliki kelembutan yang tidak biasa, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku penasaran. Sepertinya, dia menyimpan rahasia besar di balik senyumnya yang tenang itu. Dan di tengah semua ketidakpastian ini, satu pertanyaan terus terngiang di benakku. Mengapa dia rela menikahiku? Apa yang membuatnya bersedia menerima seorang gadis seperti aku? Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti hidup di dunia lain. Dunia yang asing, sepi, dan penuh tekanan. Aku mencoba beradaptasi dengan kehidupan baruku sebagai istri Ustadz Arif. Tapi rasanya sulit sekali. Setiap kali aku melihat wajahnya, aku tidak bisa menahan rasa bersalah. Bagaimana mungkin seorang ustadz seperti dia harus menanggung beban karena kesalahanku? Namun ada sesuatu yang aneh tentang Ustadz Arif, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan mudah. Dia selalu tampak tenang, sabar, dan penuh pengertian. Tapi kadang-kadang, saat dia mengira aku tidak memperhatikan, aku melihat bayangan kesedihan di matanya. Matanya yang biasanya lembut tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah dia sedang membawa beban berat yang tak bisa dibaginya dengan siapapun. Aku sering melihatnya duduk sendirian di teras rumah pada malam hari, membaca Al-Quran atau sekadar menatap bintang-bintang di langit. Dia tampak begitu hening, seperti orang yang tenggelam dalam pikiran-pikiran mendalam. Ada kalanya aku ingin bertanya, apa yang sedang dipikirkannya, tapi aku selalu ragu. Apakah aku punya hak untuk mengetahui rahasia pribadinya? Lagi pula, bagaimana mungkin aku bisa bicara padanya tentang hal-hal yang mendalam, sementara aku sendiri masih belum sepenuhnya menerima situasi ini. Namun, satu malam, rasa penasaranku akhirnya meledak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Perutku mulai terasa lebih penuh dari biasanya, dan gerakan bayi di dalam kandungan membuatku sulit untuk nyenyak. Aku bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar menuju teras. Di sana, aku melihat Ustadz Arif duduk di kursi kayu tua, menatap
bulan purnama yang bersinar terang di langit. "Ustadz," panggilku pelan. Suaraku terdengar lemah di tengah keheningan malam. Dia menoleh dan tersenyum tipis. "Kenapa belum tidur, Nak?" "Aku tidak bisa tidur," jawabku sambil duduk di kursi di sebelahnya. Perutku terasa tidak nyaman. Ustadz Arif mengangguk paham. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya diam sambil menatap bulan. Suasana hening menyelimuti kami, tapi anehnya, aku tidak merasa canggung. Sebaliknya, aku merasa ada semacam ketenangan yang datang dari kehadirannya. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Ustadz, boleh aku bertanya sesuatu?" Dia menoleh padaku, wajahnya terlihat lembut. "Tentu saja, Nak. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Aku menghela napas panjang, mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati. Kenapa Ustadz bersedia menikahiku? Bukankah ini terlalu berat untukmu? Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku sudah membuat kesalahan besar. Aku bahkan tidak pantas mendapatkan semua kebaikanmu. Ustadz Arif tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya terlihat lebih dalam, seperti orang yang sedang mengenang sesuatu. Dia menunduk sejenak sebelum menjawab. "Kamu tahu, Laila, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tak ada satupun di antara kita yang sempurna. Yang membedakan adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha menjadi lebih baik." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih pelan. "Saya juga pernah melakukan kesalahan besar dalam hidup saya. Kesalahan yang membuat saya merasa sangat bersalah, bahkan sampai sekarang. Tapi Allah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan saya percaya bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Kamu sama seperti saya, Laila. Kamu pantas mendapatkan kesempatan untuk memulai lagi." Hatiku berdebar keras mendengar kata-katanya. Aku tidak menyangka bahwa dia akan mengungkapkan sesuatu seperti ini. Selama ini, aku menganggapnya sebagai sosok yang sempurna, tanpa celah. Tapi ternyata, dia juga memiliki masa lalu yang kelam. Sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh siapapun di desa. "Ustadz, apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara gemetar. Aku tidak yakin apakah aku berhak untuk menanyakan hal ini, tapi rasa penasaranku terlalu besar untuk ditahan. Ustadz Arif menghela napas panjang. Dia tampak ragu-ragu sejenak, tapi kemudian dia mulai berbicara. "Dulu, saat saya masih muda, saya pernah terlibat dalam hubungan yang salah. Saya jatuh cinta kepada seorang gadis, dan kami melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Gadis itu hamil. Kami mencoba menutup-nutupi semuanya, tapi akhirnya kebenaran terungkap. Gadis itu meninggal saat melahirkan, dan anak kami diadopsi oleh keluarga lain." Jantungku berdegup kencang mendengar ceritanya. Aku tidak bisa membayangkan betapa beratnya beban yang harus ditanggungnya selama ini. Aku tahu persis bagaimana rasanya memiliki rahasia besar yang menghantui setiap langkahmu. Setelah itu, saya memutuskan untuk mengabdikan hidup saya kepada agama. Lanjut Ustadz Arif. Saya ingin memperbaiki diri dan membantu orang-orang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya tahu, hidup ini penuh dengan ujian. Dan saya percaya, Allah memberikan setiap ujian untuk membuat kita lebih kuat. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Kata-katanya begitu menyentuh hatiku, seolah-olah dia sedang berbicara langsung kepada jiwa yang rapuh di dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam perjuanganku. "Terima kasih, Ustadz," kataku pelan, suaraku tercekat oleh emosi. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Tapi aku bersyukur bahwa Ustadz bersedia menceritakan ini padaku. Ustadz Arif tersenyum lembut. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Laila. Kita semua sama. Kita semua berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan saya di sini untuk mendukungmu, apapun yang terjadi." Malam itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya,
Aku melihat Ustadz Arif sebagai manusia biasa yang juga pernah berbuat salah. Dia bukanlah pria sempurna yang tinggi dan dingin seperti yang kubayangkan sebelumnya. Dia adalah seseorang yang telah melalui penderitaan dan masih berusaha untuk bangkit dari masa lalunya. Dan entah bagaimana, cerita tentang masa lalunya membuatku merasa lebih lega. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak perlu terus-menerus merasa bersalah atas kesalahanku. Aku tidak perlu menyalahkan diri sendiri setiap hari. Seperti kata Ustadz Arif, setiap manusia layak mendapatkan kesempatan kedua. Namun, meskipun aku merasa sedikit lebih tenang, masih ada banyak pertanyaan yang menggelayuti benakku. Apakah aku bisa benar-benar menerima Ustadz Arif sebagai suamiku? Apakah aku bisa belajar untuk mencintainya suatu hari nanti? Dan yang paling penting, apakah aku bisa menjadi ibu yang baik untuk bayiku? Pagi harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku memutuskan untuk mencoba lebih keras dalam hubungan ini. Aku tidak tahu apakah semuanya akan berjalan lancar, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Aku harus belajar untuk melangkah maju, satu langkah demi satu langkah. Pengakuan Ustadz Arif malam itu mengubah sesuatu dalam diriku. Bukan hanya cara pandangku terhadapnya, tapi juga cara aku melihat diriku sendiri. Aku mulai menyadari bahwa kesalahan tidak membuat seseorang menjadi hina atau tidak layak untuk dicintai. Kesalahan adalah bagian dari kehidupan manusia, sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Namun, meski ada secercah harapan baru dalam hatiku, proses menerima pernikahanku dengan Ustadz Arif tetaplah sulit. Ada banyak hal yang masih belum ku mengerti tentang dirinya. Dan ada banyak rasa yang masih belum bisa kuterima sepenuhnya. Aku mencoba membuka hati, tapi kadang-kadang bayangan Farhan masih menghantui pikiranku. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan pria yang pertama kali memegang tanganku, yang membuatku jatuh cinta, dan yang pada akhirnya meninggalkanku begitu saja? Aku berusaha keras untuk fokus pada masa depan, bukan masa lalu. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dan membantu ibu di dapur. Kadang-kadang, aku ikut Ustadz Arif ke masjid untuk membantu membersihkan tempat wudhu atau menata Al-Quran di rak-rak. Aku tahu ini mungkin terlihat seperti upaya kecil, tapi bagi aku, ini adalah langkah pertama menuju penebusan diri. Aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Ustadz Arif tampak semakin sabar dan pengertian. Dia tidak pernah memaksaku untuk melakukan apapun yang tidak nyaman bagiku. Bahkan saat aku merasa marah atau frustrasi karena perubahan besar dalam hidupku, dia hanya mendengarkan tanpa menghakimi. Kadang-kadang, dia memberi nasihat ringan tentang pentingnya bersyukur dan menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Nak, katanya suatu sore saat kami duduk di teras rumah. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menjalani hari ini dan hari esok. Allah selalu memberikan jalan keluar bagi mereka yang mau berusaha. Aku mengangguk pelan, mencoba menyerap kata-katanya. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu benakku. Ketika Ustadz Arif menceritakan tentang masa lalunya, dia tidak pernah menyebutkan siapa gadis itu, wanita yang pernah ia cintai dan yang meninggal saat melahirkan anak mereka. Aku penasaran, tapi aku juga takut untuk bertanya lebih lanjut. Apakah aku akan melukai perasaannya jika aku mengorek lebih dalam tentang masa lalunya? Suatu hari, aku memutuskan untuk mencoba. Saat kami sedang berbincang di ruang tamu setelah makan malam, aku memberanikan diri untuk bertanya. Ustadz, boleh aku bertanya sesuatu lagi? Dia tersenyum lembut. Tentu saja, Nak. Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, tentang gadis itu. Gadis yang pernah Ustadz cintai dulu. Siapa dia? Apakah Ustadz masih sering memikirkannya? Wajah Ustadz Arif berubah sesaat. Ada kilatan kesedihan di matanya, tapi dia tetap tenang. Dia menunduk sejenak, lalu menjawab dengan nada pelan. Namanya Siti. Dia wanita yang sangat baik, penuh kasih sayang, dan selalu memikirkan orang lain. Kami bertemu di pesantren ketika sama-sama belajar agama. Awalnya hubungan kami hanya sebatas teman,
tapi lama-lama perasaan itu tumbuh tanpa kami sadari. Dia berhenti sejenak, seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan ceritanya. Kami salah. Kami tidak bisa menahan diri, dan akhirnya melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ketika Siti hamil, kami panik. Kami mencoba menyembunyikannya dari keluarga. Tapi akhirnya semua terungkap. Keluarganya memutuskan untuk mengirimnya ke kota lain agar tidak mempermalukan nama baik mereka. Tapi tubuhnya tidak kuat. Dia meninggal saat melahirkan. Air mata mulai menggenang di matanya, dan aku merasa dadaku sesak mendengar ceritanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia harus melewati ujian seberat itu. Anak kami diadopsi oleh keluarga lain. Lanjutnya, saya tidak pernah tahu di mana dia sekarang. Saya hanya berdoa agar dia tumbuh menjadi anak yang baik dan bahagia. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa diam, merasakan beban yang dia bawa selama ini. Sekarang aku mengerti mengapa dia begitu tenang dan bijaksana. Dia telah melewati penderitaan yang jauh lebih besar daripada yang kuhadapi sekarang. Ustadz, kataku pelan, suaraku tercekat oleh emosi. Maafkan aku atas semua ini. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Ustadz Arif tersenyum tipis. Kamu tidak perlu minta maaf, Laila. Kita semua sedang belajar. Dan saya percaya, Allah sedang menguji kita untuk membuat kita lebih kuat. Setelah percakapan itu, aku merasa lebih dekat dengan Ustadz Arif. Aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai suamiku, tapi juga sebagai teman yang bisa kupercaya. Meski demikian, ada satu hal yang masih menggangguku, perasaanku sendiri. Aku tidak yakin apakah aku benar-benar bisa mencintainya suatu hari nanti. Apakah aku bisa melupakan masa laluku dan menerima hubungan ini dengan sepenuh hati? Pada malam-malam berikutnya, aku sering terbangun karena gerakan bayi di dalam perutku. Aku memandangi perutku yang semakin membesar, memikirkan tentang kehidupan baru yang akan datang. Aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu, untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada anakku, meskipun aku sendiri masih belajar untuk menerima cinta. Suatu malam, saat aku sedang duduk di tepi tempat tidur, Ustadz Arif masuk ke kamar. Dia membawa segelas air hangat dan meletakkannya di meja kecil di sampingku. "Kamu tidak bisa tidur?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku hanya memikirkan banyak hal. Dia duduk di sampingku, menatapku dengan penuh perhatian. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" Aku menunduk, ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang ada di hatiku. Tapi akhirnya, aku memberanikan diri. "Ustadz, apa aku bisa menjadi istri yang baik untukmu? Aku masih belum bisa melupakan masa laluku. Aku masih merasa hampa." Ustadz Arif tersenyum lembut. "Laila, menjadi istri yang baik bukan tentang sempurna. Ini tentang usaha dan niat. Kamu sudah berusaha keras, dan itu yang paling penting. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Perjalanan ini memang tidak mudah, tapi Allah selalu ada di sisi kita." Kata-katanya membuatku merasa sedikit lebih lega. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar bisa mencintainya suatu hari nanti, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Aku harus belajar untuk menerima diriku sendiri dan hubungan ini. Satu langkah demi satu langkah. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun setiap hari terasa membawa sedikit cahaya baru dalam hidupku. Aku mulai melihat dunia ini tidak lagi sebagai tempat yang penuh hukuman dan penyesalan, tapi sebagai ladang ujian yang bisa kujalani dengan keyakinan. Ustadz Arif terus memberikan dukungan tanpa syarat, dan aku mulai merasakan bahwa hubungan kami bukan sekadar pernikahan paksa. Ada benih-benih harapan yang tumbuh di antara kami, meskipun aku masih belum yakin apakah itu bisa disebut cinta. Namun, ada satu hal yang membuatku gelisah. Aku tidak ingin hanya menjadi seorang ibu rumah tangga yang pasrah menerima takdir. Aku ingin memiliki tujuan hidupku sendiri, sesuatu yang bisa kubanggakan dan membuatku merasa berarti.
Aku ingat bagaimana dulu aku bermimpi untuk melanjutkan pendidikan dan bekerja di kota, membantu orang-orang, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diriku sendiri. Tapi sekarang, semua impian itu tampak seperti mimpi yang jauh dari jangkauan. Suatu pagi, saat aku sedang membantu ibu menyiapkan sarapan, aku melihat selebaran kecil tergeletak di meja tamu. Selebaran itu adalah pengumuman tentang program pelatihan kejuruan yang diadakan oleh sebuah lembaga swasta di kota kecil dekat desa. Program itu ditujukan untuk anak-anak muda yang ingin belajar keterampilan baru, seperti menjahit, memasak, atau mengelola bisnis kecil. Di pojok selebaran tertulis, pendaftaran dibuka untuk siapa saja, termasuk ibu rumah tangga dan calon ibu. Aku memandangi selebaran itu lama. Hatiku dipenuhi oleh campuran rasa penasaran dan keraguan. Apakah aku pantas untuk mendaftar? Apakah aku bisa meninggalkan rumah dan bayiku nanti demi mengejar pendidikan? Aku tahu keluargaku pasti akan menentang ide ini, karena wanita di desa kami biasanya hanya tinggal di rumah setelah menikah. Tapi entah kenapa, selebaran itu terasa seperti panggilan yang sulit kuhindari. Malam itu, aku memutuskan untuk membicarakannya dengan Ustadz Arif. Setelah makan malam, aku duduk di sampingnya di teras rumah dan memberanikan diri untuk bertanya. Ustadz, apa pendapatmu jika aku ingin melanjutkan pendidikan? Dia menoleh padaku. Wajahnya terlihat bingung. Melanjutkan pendidikan? Maksudmu seperti apa? Aku menunjukkan selebaran itu kepadanya. Ada program pelatihan kejuruan di kota kecil dekat sini. Aku ingin mencoba mendaftar. Aku ingin belajar sesuatu yang baru. Aku ingin punya tujuan hidup selain hanya menjadi seorang ibu. Ustadz Arif membaca selebaran itu dengan cermat, lalu tersenyum tipis. Kenapa tidak? Jika itu membuatmu bahagia, aku mendukungmu sepenuhnya. Jawabannya begitu sederhana, tapi bagi aku, itu adalah jawaban yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa dia akan langsung setuju tanpa ragu-ragu. Biasanya, orang-orang di desa akan mempertanyakan keputusan seperti ini, terutama untuk seorang wanita yang sudah menikah dan hamil. Tapi, bagaimana dengan keluarga? Tanyaku ragu-ragu. Apa mereka tidak akan marah? Ustadz Arif menepuk pundakku lembut. Keluarga mungkin akan khawatir, tapi kita harus bisa menjelaskan bahwa ini demi masa depanmu dan bayimu. Kamu berhak untuk belajar dan berkembang, Laila. Jangan biarkan pandangan orang lain membatasi impianmu. Kata-katanya membuatku merasa lebih percaya diri. Esok harinya, aku membicarakan rencanaku kepada ayah dan ibu. Seperti yang kuduga, mereka awalnya terkejut dan ragu-ragu. Ibu terutama khawatir bahwa aku tidak akan bisa mengurus bayi jika aku sibuk belajar. Tapi Ustadz Arif datang membantu. Dia menjelaskan bahwa aku akan tetap tinggal di rumah selama kehamilan ini, dan aku bisa mengatur waktu agar tidak mengganggu tanggung jawab sebagai ibu. Setelah banyak diskusi, akhirnya keluargaku setuju. Aku merasa lega, tapi juga gugup. Ini adalah langkah besar dalam hidupku, dan aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil. Beberapa minggu kemudian, aku mulai mengikuti program pelatihan kejuruan. Aku memilih jurusan pembuatan kue, karena aku selalu menyukai aktivitas memasak sejak kecil. Tempat pelatihan itu terletak di sebuah bangunan sederhana di pusat kota kecil, tapi suasana di sana sangat ramah dan mendukung. Peserta lainnya kebanyakan adalah wanita muda seperti aku, beberapa di antaranya juga sudah menikah. Awalnya, aku merasa canggung dan tidak percaya diri. Aku takut gagal atau tidak bisa mengikuti pelajaran. Tapi pelan-pelan, aku mulai menikmati proses belajar. Guru-guru di sana sangat sabar dan selalu memberikan motivasi. Aku juga mulai berteman dengan beberapa peserta lainnya, yang ternyata memiliki cerita hidup yang mirip denganku, wanita-wanita yang ingin bangkit dari kesalahan masa lalu dan mencari tujuan hidup baru. Selama di pelatihan, aku sering memikirkan, Ustadz Arif, dia selalu mendukungku, bahkan ketika aku merasa lelah atau frustrasi. Kadang-kadang, dia datang ke kota untuk menjemputku setelah pelatihan selesai, membawa teh hangat dan camilan kecil. Dia selalu bertanya tentang perkembanganku, dan senyumnya terlihat begitu tulus setiap kali aku bercerita tentang apa yang telah kupelajari.
Aku bangga padamu, Laila. Katanya suatu sore setelah aku berhasil membuat kue pertamaku sendiri. Kamu sudah berubah banyak. Kamu lebih percaya diri dan bersemangat. Aku tersenyum malu-malu. Terima kasih, Ustadz. Tanpa dukunganmu, aku mungkin tidak akan bisa melakukan ini. Dia menggeleng pelan. Ini semua karena usahamu sendiri. Kamu yang memilih untuk berjuang. Aku hanya di sini untuk mendukungmu. Kata-katanya membuatku merasa semakin kuat. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak perlu terus-menerus bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaan. Aku bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri, asalkan aku mau berusaha. Namun, tidak semua orang mendukung keputusanku. Beberapa tetangga mulai membicarakanku di belakang. Mereka menganggap aneh bahwa seorang wanita hamil masih pergi ke kota untuk belajar keterampilan baru. Ada yang bilang aku terlalu ambisius, ada juga yang mengira Ustadz Arif hanya bersikap baik karena iba padaku. Kenapa dia tidak tinggal di rumah saja? Kata salah satu tetangga suatu sore saat aku pulang dari pelatihan. Suaranya cukup keras sehingga aku bisa mendengarnya dengan jelas. Aku merasa marah dan tersinggung, tapi aku mencoba menahan emosi. Aku tahu, gosip seperti ini tidak akan pernah berhenti di desa ini. Yang bisa kulakukan hanyalah membuktikan bahwa aku bisa sukses, meskipun banyak orang meragukanku. Ustadz Arif mendengar gosip itu juga, tapi dia tidak peduli. Biarkan mereka bicara, Laila, katanya suatu malam. Yang penting adalah kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Cukup buktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Aku mengangguk, mencoba menyerap nasihatnya. Meskipun gosip itu menyakitkan, aku tahu aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah berada di jalur yang benar, dan aku harus terus maju. Bulan demi bulan berlalu, dan aku mulai melihat hasil dari usahaku. Kue-kue yang kubuat semakin baik, dan guru-guru di pelatihan mulai mengapresiasi kemajuan yang kuperlihatkan. Bahkan, salah satu instruktur menyarankan agar aku mencoba membuka usaha kecil-kecilan setelah pelatihan selesai. Ide itu membuatku bersemangat, meskipun aku tahu masih banyak hal yang harus dipelajari. Aku juga mulai merasa lebih dekat dengan Ustadz Arif. Hubungan kami bukan lagi tentang kewajiban atau tekanan, tapi tentang saling mendukung dan memahami. Aku belum bisa mengatakan bahwa aku mencintainya, tapi aku mulai merasa nyaman berada di sisinya. Dia bukan lagi sosok yang asing bagiku, tapi teman yang selalu ada ketika aku membutuhkan dukungan. Perutku semakin besar, dan gerakan bayi di dalam kandungan semakin aktif. Setiap kali aku merasakan tendangan kecil itu, aku merasa bahwa aku sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu yang baik. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin satu hal. Aku tidak akan menyerah. Hari-hari di pelatihan kejuruan terasa seperti oase di tengah gurun pasir. Setiap kali aku melangkah masuk ke ruang kelas sederhana itu, aku merasa seolah-olah menemukan bagian dari diriku yang hilang. Bagian yang selama ini tertutupi oleh rasa malu dan ketakutan. Aku tidak lagi hanya Laila, gadis desa yang hamil di luar nikah, dan dipaksa menikah dengan Ustadz. Aku adalah Laila, calon pembuat kue yang sedang belajar untuk menciptakan sesuatu yang manis dan bermakna. Namun, meskipun aku mulai menemukan tujuan baru dalam hidupku, ada satu hal yang masih menghantui pikiranku, stigma masyarakat. Gosip tentang diriku semakin berkembang, dan setiap kali aku pulang dari pelatihan, aku bisa merasakan tatapan penuh penilaian dari tetangga-tetanggaku. Beberapa orang bahkan berbisik-bisik saat aku lewat, menyebut bahwa aku terlalu ambisius atau tidak tahu diri karena meninggalkan rumah padahal aku sedang hamil tua. Masa hamil begini masih keluyuran, kata salah satu ibu tetangga suatu sore saat aku lewat dengan membawa tas berisi bahan-bahan kue. Suaranya cukup keras sehingga aku bisa mendengarnya jelas. Aku berusaha tidak peduli, tapi kata-kata itu seperti jarum kecil yang menusuk hatiku. Aku tahu mereka tidak benar-benar peduli tentang apa yang kulakukan. Mereka hanya ingin memastikan bahwa aku tetap berada di tempat yang mereka anggap seharusnya. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali ke kehidupan yang membuatku merasa hampa. Ustadz Arif selalu menjadi batu sandaranku dalam situasi seperti ini.
Dia selalu mengingatkanku bahwa pandangan orang lain tidak penting. Yang penting adalah, kamu tahu apa yang kamu lakukan, Laila? Katanya suatu malam, setelah aku menceritakan tentang gosip yang kudengar. Jika kamu yakin bahwa ini adalah jalan yang benar, maka teruslah maju. Orang-orang pada akhirnya akan melihat hasil kerjamu. Aku mengangguk, mencoba menyerap nasihatnya. Tapi hatiku masih saja terasa berat. Bagaimana mungkin aku bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa aku layak mendapatkan kesempatan kedua? Apakah mereka akan pernah melihatku sebagai lebih dari sekadar gadis yang membuat kesalahan? Beberapa minggu kemudian, program pelatihan memasuki tahap akhir. Kami diminta untuk membuat proyek besar sebagai bagian dari evaluasi akhir. Instruktur, kami memberikan ide untuk membuat kue ulang tahun bertema keluarga bagi peserta yang sudah menikah. Ide itu langsung memicu tanggapan negatif dari beberapa peserta lainnya. Gak usah ikut-ikutan bikin tema keluarga deh, Mbak Laila, kata seorang peserta bernama Rini dengan nada sinis. Kamu kan baru nikah, belum tentu keluargamu kayak keluarga normal. Aku terdiam, merasa tersinggung. Kata-katanya seperti menusuk jantungku. Aku tahu dia tidak bermaksud jahat, tapi komentarnya membuatku merasa bahwa aku tidak pantas memiliki impian yang sama dengan orang lain. Setelah kelas selesai, aku duduk sendirian di sudut ruangan, memandangi resep-resep yang harus kuselesaikan. Air mataku mulai menggenang, tapi aku berusaha menahannya. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di depan orang lain. Tiba-tiba, seorang gadis bernama Siska duduk di sampingku. Dia adalah salah satu teman baikku di pelatihan, seseorang yang selalu mendukungku sejak awal. Laila, kamu gak usah dengarkan omongan Rini, katanya pelan. Dia cuma cemburu karena kamu lebih rajin dan berbakat daripada dia. Aku tersenyum tipis, tapi rasanya sulit untuk percaya pada kata-katanya. Ini bukan soal Rini, jawabku. Ini tentang, apakah aku layak punya mimpi? Apakah aku bisa membuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu yang baik? Bahwa aku bisa menjadi istri yang baik? Siska menepuk pundakku lembut. Kamu sudah membuktikannya, Laila. Kamu sudah bangkit dari semua kesalahanmu. Kamu sudah bekerja keras untuk sampai di sini. Jangan biarkan orang lain menghancurkan keyakinanmu pada dirimu sendiri. Kata-katanya membuatku merasa sedikit lebih lega. Aku tahu dia benar. Aku tidak bisa terus-menerus membiarkan pandangan orang lain menentukan nilai diriku. Aku harus membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses, meskipun banyak yang meragukanku. Esok harinya, aku memutuskan untuk membuat kue ulang tahun bertema keluarga. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun keluargaku tidak sempurna, aku tetap bisa menciptakan sesuatu yang indah dan penuh makna. Aku membayangkan kue itu sebagai simbol harapan baru untuk hidupku, untuk hubunganku dengan Ustadz Arif, untuk bayiku yang akan lahir, dan untuk masa depanku sendiri. Selama beberapa hari, aku bekerja keras di dapur kecil di rumah. Ustadz Arif sering datang untuk membantu, meskipun dia tidak begitu mahir dalam urusan memasak. Kadang-kadang, dia hanya duduk di sudut dapur, membaca Al-Quran, atau menontonku bekerja sambil tersenyum. Ada kalanya dia memberikan saran kecil tentang warna dekorasi atau bentuk kue, tapi kebanyakan waktunya dia hanya diam, mendukungku dengan kehadirannya. Apa kamu yakin ini akan berhasil? Tanyanya suatu sore saat aku sedang menyelesaikan hiasan terakhir di atas kue. Aku mengangguk mantap. Aku harus yakin, Ustadz. Ini bukan cuma tentang evaluasi akhir. Ini tentang membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa. Dia tersenyum, lembut. Aku bangga padamu, Laila. Kamu sudah berubah banyak. Kamu lebih kuat sekarang. Kata-katanya membuatku merasa semakin percaya diri. Saat kue itu selesai, aku merasa seolah-olah aku telah menciptakan sebuah karya seni yang mewakili perjalanan hidupku. Kue itu penuh warna-warna cerah, dengan gambar keluarga kecil yang saling bergandengan tangan di bagian tengahnya. Di bawah gambar itu, aku menulis kata-kata sederhana. Harapan baru. Pada hari presentasi, aku membawa kue itu ke kelas dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bersemangat. Semua peserta lainnya tampak terkejut ketika melihat kueku.
Instruktur kami juga terlihat terkesan, dan dia memberikan pujian yang membuatku merasa lega. Ini adalah contoh bagaimana keterampilan dan imajinasi bisa digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, katanya kepada seluruh kelas. Terima kasih Laila, atas dedikasimu. Aku merasa air mataku mulai mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa melakukan sesuatu yang berarti, meskipun banyak rintangan yang harus kuhadapi. Setelah kelas selesai, aku pulang ke rumah dengan perasaan lega. Ustadz Arif sudah menungguku di teras, dan matanya langsung bersinar saat melihat ekspresi bahagiaku. Bagaimana hasilnya? Tanyanya. Aku tersenyum lebar. Instruktur bilang aku lulus dengan nilai tinggi, dan aku merasa lebih percaya diri. Sekarang, dia memelukku erat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa pelukan itu bukan hanya sekadar dukungan, tapi juga ungkapan rasa sayang yang tulus. Mungkin, aku belum sepenuhnya mencintainya, tapi aku mulai merasa bahwa dia adalah bagian penting dari hidupku. Namun, meskipun aku merasa lebih kuat sekarang, aku tahu perjuanganku belum berakhir. Bayiku akan segera lahir, dan aku harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu. Aku juga harus terus membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses, meskipun banyak tantangan yang masih menanti di depan. Perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap untuk menjalaninya. Aku bukan lagi gadis yang takut akan masa depan. Aku adalah Laila, wanita yang sedang belajar untuk menemukan identitas barunya. Dan aku tidak akan menyerah. Minggu-minggu terakhir kehamilanku berjalan dengan cepat, seolah-olah waktu sedang mempermainkanku. Setiap hari terasa semakin pendek, tapi beban di tubuhku semakin berat. Perutku kini begitu besar, sehingga aku hampir tidak bisa melihat kakiku sendiri saat berjalan. Aku sering merasa lelah dan sesak napas, tapi hatiku dipenuhi oleh campuran antara kecemasan dan kebahagiaan. Hari kelahiran bayiku semakin dekat, dan aku mulai merasa bahwa hidup ini benar-benar akan berubah. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku, Farhan. Sejak malam itu ketika dia kabur meninggalkanku, aku belum pernah mendengar kabarnya lagi. Kadang-kadang, aku membayangkan bagaimana rasanya bertemu dengannya lagi. Apakah dia sudah mengetahui tentang kehamilanku? Apakah dia peduli? Atau mungkin dia sudah melupakanku sama sekali? Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Toh, apapun yang dia lakukan sekarang tidak akan mengubah apapun dalam hidupku. Aku sudah memiliki Ustadz Arif, dan meskipun hubungan kami belum sempurna, aku tahu bahwa dia adalah orang yang selalu mendukungku tanpa syarat. Namun, ada bagian dari diriku yang masih penasaran. Penasaran apakah Farhan benar-benar sebercita itu, ataukah dia hanya pengecut yang tidak berani menghadapi konsekuensi dari kesalahannya sendiri. Satu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah, bersama Ustadz Arif, mobil tua yang tidak asing tiba-tiba berhenti di depan pintu gerbang. Jantungku berdegup kencang saat aku melihat sosok yang turun dari mobil itu. Farhan. Dia tampak lebih dewasa, lebih kurus, dan ada raut lelah di wajahnya. Aku tidak tahu harus merasa apa, marah, benci, atau mungkin lega karena akhirnya dia datang. Laila, katanya pelan, suaranya terdengar gugup. Aku ingin bicara. Ustadz Arif menoleh padaku, matanya penuh pertanyaan. Aku hanya mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa aku baik-baik saja. Dia bangkit dari kursinya dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan aku dan Farhan berdua di teras. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku dingin, meskipun hatiku berdebar keras. Farhan menunduk, tangannya gemetar. Aku tahu aku salah, Laila. Aku tahu aku meninggalkanmu begitu saja tanpa bertanggung jawab. Tapi aku baru tahu tentang kehamilanmu beberapa minggu yang lalu. Aku langsung pulang ke desa setelah mendengarnya. Aku tertawa sinis. Beberapa minggu. Kamu tahu betapa sulitnya hidupku selama ini. Kamu tahu apa yang harus aku korbankan demi menutupi aib ini. Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku minta maaf, Laila. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut. Aku pikir aku tidak pantas menjadi ayah. Aku menggeleng pelan.
Kata-katanya terdengar seperti alasan kosong yang tidak bisa memperbaiki apapun. Jadi, apa yang kamu inginkan sekarang? Apa kamu datang untuk meminta maaf? Atau mungkin untuk membuktikan bahwa kamu masih bisa bertanggung jawab? Farhan menelan ludah, tampak ragu-ragu. Aku ingin bertanggung jawab atas anak kita. Aku siap menikahimu kalau kamu mau. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu. Tapi entah kenapa, tawarannya justru membuatku marah. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa segalanya bisa diperbaiki dengan sebuah permintaan maaf dan janji pernikahan? Kamu terlambat, Farhan. Kataku tegas, suaraku bergetar oleh emosi. Aku sudah menikah, dan suamiku, dia lebih baik daripada kamu. Dia tidak lari saat aku membutuhkannya. Dia selalu ada untukku, meskipun aku tidak layak mendapatkannya. Farhan terdiam, matanya penuh rasa bersalah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahan yang sudah kulakukan. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kamu tidak bisa memperbaiki apapun sekarang, Farhan. Masa lalu tetap masa lalu. Yang bisa kamu lakukan adalah belajar dari kesalahanmu dan menjalani hidupmu sendiri. Biarkan aku menjalani hidupku juga. Farhan menunduk dalam-dalam lalu berbalik pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku memandanginya sampai mobil tuanya menghilang di ujung jalan. Hatiku terasa kosong, tapi anehnya, aku merasa lega. Aku tahu aku sudah membuat keputusan yang tepat. Farhan bukanlah orang yang bisa kuandalkan, dan aku tidak butuh dia lagi dalam hidupku. Setelah kepergian Farhan, aku masuk ke dalam rumah dan menemukan Ustadz Arif duduk di ruang tamu. Dia menatapku dengan penuh perhatian, seolah-olah ingin bertanya apa yang terjadi, tapi tidak ingin memaksaku. Dia datang untuk meminta maaf, kataku pelan, suaraku terdengar lelah. Dan dia bahkan menawarkan untuk menikahiku. Ustadz, Arif mengangguk pelan, wajahnya tenang. Apa kamu mempertimbangkannya? Aku tersenyum tipis. Tidak, aku sudah memilih jalanku. Aku sudah memilihmu. Kata-katanya membuatku merasa hangat di dalam hati. Aku tidak tahu apakah aku sepenuhnya mencintainya, tapi aku tahu bahwa aku bisa mempercayainya. Dia adalah orang yang selalu ada untukku. Bahkan ketika aku merasa tidak layak mendapatkan cinta. Beberapa hari kemudian, kontraksi pertama mulai datang. Aku merasa panik, tapi Ustadz Arif segera membawaku ke puskesmas terdekat. Proses persalinan berlangsung cukup lama, dan aku merasa seperti sedang melewati ujian terberat dalam hidupku. Tapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku melihat wajah Ustadz Arif yang penuh harap, dan itu memberiku kekuatan untuk terus berjuang. Akhirnya, setelah beberapa jam, tangisan bayi kecil mengisi ruangan. Aku menangis terharu saat melihat wajah mungilnya untuk pertama kalinya. Dia begitu sempurna, begitu indah. Aku merasa seolah-olah semua penderitaan yang kujalani selama ini akhirnya terbayar lunas. Ustadz Arif memegang tanganku erat, matanya basah oleh air mata. Kita punya anak sekarang, Laila. Kita punya keluarga. Aku mengangguk, merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Bayiku adalah simbol harapan baru dalam hidupku. Simbol bahwa meskipun masa lalu penuh dengan kesalahan, masa depan masih bisa dipenuhi oleh cinta dan kebahagiaan. Hari-hari pertama setelah kelahiran bayiku terasa seperti mimpi yang indah. Setiap kali aku memandangi wajah mungilnya, hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang tak terhingga. Dia adalah keajaiban kecil yang membawa kebahagiaan ke dalam hidupku. Kehidupan yang dulu penuh dengan ketakutan dan penyesalan kini mulai terasa lebih ringan. Namanya Nur Hidayah, nama yang dipilih oleh Ustadz Arif. Dan setiap kali aku mengucapkannya, aku merasakan kedamaian yang mendalam. Nur Hidayah, kata Ustadz Arif suatu sore saat kami berdua sedang duduk di teras rumah, memandangi bayi yang tertidur di pangkuanku. Cahaya petunjuk. Aku yakin dia akan menjadi anak yang membawa kebaikan bagi kita semua. Aku tersenyum lembut, merasakan kata-katanya begitu tepat.
Nur Hidayah bukan hanya simbol cinta antara aku dan Ustadz Arif, tapi juga harapan baru untuk masa depan kami. Dia adalah bukti bahwa meskipun kesalahan pernah ada, cinta dan pengampunan bisa menyembuhkan luka-luka lama. Namun, perjalanan ini tidak semudah itu. Meskipun aku sudah menemukan kedamaian bersama Ustadz Arif dan bayiku, tantangan dari lingkungan sekitar masih belum sepenuhnya hilang. Gosip tentang diriku dan Farhan masih sesekali terdengar, meskipun sudah jauh berkurang. Beberapa tetangga masih memandangku dengan tatapan penuh penilaian, seolah-olah mereka tidak bisa melupakan masa laluku. Tapi kali ini, aku tidak lagi peduli. Aku tahu bahwa hidupku tidak ditentukan oleh pandangan orang lain. Yang penting adalah bagaimana aku menjalani hidup ini dengan keyakinan dan cinta. Beberapa bulan kemudian, aku mulai mewujudkan impian baruku. Setelah mendapatkan sertifikat dari program pelatihan kejuruan, aku memutuskan untuk membuka sebuah usaha kecil di desa. Dengan dukungan penuh dari Ustadz Arif, aku mulai membuat kue pesanan untuk acara-acara di desa, seperti ulang tahun, pernikahan, bahkan acara pengajian. Awalnya, beberapa orang masih ragu untuk memesan dariku, tapi hasil kerjaku yang berkualitas dan harga yang terjangkau membuat mereka akhirnya percaya. Usahaku berkembang perlahan tapi pasti. Bahkan, beberapa ibu yang dulunya sering menggosipkanku, kini menjadi pelanggan tetapku. Mereka mulai menghargai kerja keras dan dedikasiku, dan itu membuatku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku bukan lagi gadis yang malu-malu dan takut akan masa depan. Aku adalah wanita yang berjuang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diriku dan keluargaku. Ustadz Arif selalu mendukungku tanpa syarat. Dia sering membantu mempromosikan usahaku di masjid atau kepada jemaah yang datang kepadanya untuk bimbingan spiritual. Kadang-kadang, dia bahkan ikut membantu di dapur saat aku kelelahan karena harus mengurus Nur Hidayah dan pekerjaan sekaligus. Dia bukan lagi sosok asing yang hanya ada di sisiku karena kewajiban. Dia adalah teman, sahabat, dan pasangan yang selalu ada untukku. Aku bangga padamu, Laila. Katanya suatu pagi saat aku sedang menyiapkan pesanan besar untuk acara pengajian di pondok pesantren. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa bangkit dari segala kesulitan. Kamu adalah contoh nyata bahwa kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Aku tersenyum, merasakan kata-katanya begitu tulus. Terima kasih, Ustadz. Tanpa dukunganmu, aku mungkin tidak akan bisa melakukan ini. Dia menggeleng pelan. Ini semua karena usahamu sendiri. Kamu yang memilih untuk bangkit. Aku hanya di sini untuk mendukungmu. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami semakin erat. Ada saat-saat ketika aku merasa bahwa aku benar-benar mulai mencintainya, bukan karena tekanan atau kewajiban, tapi karena dia adalah orang yang selalu ada untukku. Dia bukan pria sempurna tanpa celah, tapi dia adalah manusia biasa yang juga pernah berbuat salah. Dan itulah yang membuatnya begitu istimewa. Dia mengajarkanku bahwa cinta tidak harus sempurna untuk menjadi nyata. Suatu malam saat Nur Hidayah sudah tertidur pulas, aku duduk di samping Ustadz Arif di teras rumah. Kami berdua diam, menikmati keheningan malam yang damai. Bulan purnama bersinar terang di langit dan angin sejuk berhembus pelan. Ustadz, kataku pelan, suaraku terdengar ragu-ragu. Apa kamu pernah membayangkan bahwa kita akan sampai di titik ini? Dia tersenyum tipis, matanya penuh dengan kehangatan. Tidak, tapi aku bersyukur kita bisa sampai di sini. Kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Aku mengangguk, merasakan dadaku sesak oleh emosi. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu tidak pernah menyerah padaku. Terima kasih karena kamu selalu mendukungku, meskipun aku tidak layak mendapatkannya. Ustadz Arif menepuk pundakku lembut. Kamu layak mendapatkan semua kebaikan ini, Laila. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Kata-katanya membuatku merasa hangat di dalam hati. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi aku siap untuk menjalaninya bersamanya. Aku tidak lagi takut akan masa depan, karena aku tahu bahwa aku memiliki orang-orang yang mencintaiku, Ustadz Arif, Nur Hidayah, dan keluarga kecil yang kami bangun bersama. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa usahaku dipilih sebagai
Salah satu contoh usaha kecil yang sukses di wilayah kami. Sebuah majalah lokal bahkan memuat ceritaku dalam artikel pendek tentang wanita inspiratif di desa. Aku merasa bangga, bukan hanya karena pencapaian itu, tapi juga karena aku berhasil membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses meskipun banyak rintangan yang harus kuhadapi. Artikel itu juga membantu mengubah pandangan orang-orang terhadapku. Banyak tetangga yang dulu sering menggosipkanku kini mulai menghormatiku. Mereka melihat bahwa aku bukan lagi gadis yang hamil di luar nikah dan dipaksa menikah. Aku adalah wanita mandiri yang bekerja keras untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diriku dan keluargaku. Aku bangga padamu, Ibu, kata Nisa, adik perempuanku, suatu sore saat dia datang berkunjung. Kamu adalah inspirasi bagiku. Aku tersenyum, merasakan air mata bahagia mulai menggenang di mataku. Terima kasih, Nak. Kamu juga harus percaya pada dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh ujian. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku tidak lagi takut akan masa laluku, karena aku tahu bahwa aku telah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Nur Hidayah tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Dia adalah sinar kebahagiaan dalam hidupku, dan aku berjanji untuk selalu memberikan yang terbaik untuknya. Ustadz Arif juga menjadi bagian penting dalam hidupku. Dia bukan hanya suamiku, tapi juga sahabat dan teman yang selalu ada untuk mendukungku. Kami mungkin tidak memiliki kehidupan yang sempurna, tapi kami memiliki cinta, pengampunan, dan harapan. Dan itulah yang membuat hidup ini berarti.